Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai basis data karya ilmiah. Langsung aja kita mulai. Nah, sebelum kita mulai, ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai ya, teman-teman ya. Jadi tujuan pembelajarannya adalah kalian semua diharapkan akan mampu menggunakan aplikasi pengelolaan referensi dalam mendukung penulisan karya tulis ilmiah. Oke, gimana? Apa aja aplikasinya? Langsung aja kita akan bahas setelah yang satu ini. Oke, jadi apa sih itu basis data karya ilmiah? Nah, jadi basis data karya ilmiah adalah kumpulan atau koleksi dokumen atau publikasi ilmiah yang disimpan dalam format digital dan tersedia untuk diakses oleh para peneliti, akademisi, ataupun individu lain yang tertarik dengan karya ilmiah ya, teman-teman ya. Jadi basis data ini mencakup berbagai jenis publikasi ilmiah seperti jurnal ilmiah, artikel penelitian, tesis, disertasi, dan buku-buku akademis lainnya ya, teman-teman ya. Nah, tujuannya apa sih, teman-teman? Jadi tujuan dari basis data karya ilmiah ini adalah untuk memudahkan akses dan penelusuran informasi lebih lanjut ya tentunya yang relevan dalam berbagai bidang pengetahuan. Jadi dengan menggunakan basis data ini, para peneliti dapat menemukan literatur yang relevan untuk mendukung penelitiannya. Jadi mereka dapat mengakses hasil penelitian terbaru ataupun juga melihat perkembangan terkini dalam bidang tertentu. Nah, jadi basis data karya ilmiah ini juga dilengkapi dengan fitur pencarian yang canggih yang memungkinkan kita untuk melakukan pencarian berdasarkan kata kunci atau keywords ya tentunya, judul, penulis, atau juga topik penelitian tertentu yang ingin kita teliti ya teman-teman ya, tentunya aja ya tentunya. Nah, selain itu, basis data ini juga dapat menyediakan informasi tambahan seperti ringkasan, abstrak, dan juga indeks. Nah, jadi teman-teman, ada beberapa jenis basis data karya ilmiah yang dapat kita akses untuk membantu kita dalam penulisan karya ilmiah. Nah, diantaranya yaitu, ya yang pertama itu adalah Google Scholar ya teman-teman ya, yang dimana Google Scholar adalah mesin pencari yang dikembangkan oleh Google khusus untuk menemukan literatur ilmiah dan informasi akademis. Nah, jadi berbeda dengan mesin pencari umum lainnya seperti Google, ya, Google Scholar itu difokuskan secara khusus pada sumber-sumber akademis seperti artikel, jurnal ilmiah, makalah konferensi, tesis, disertasi, dan buku akademis lainnya ya teman-teman ya. Jadi platform ini memungkinkan kita untuk menemukan dan mengakses literatur ilmiah dari berbagai disiplin ilmu dan publikasi yang tersebar di seluruh dunia. Jadi ada beberapa fitur dari Google Scholar. Yang pertama itu adalah pencarian canggih. Jadi pencarian canggih ini ya, jadi Google Scholar menyediakan fitur pencarian canggih yang memungkinkan kita untuk melakukan pencarian berdasarkan keywords, judul artikel, nama penulis, atau bahkan publikasi tertentu. Nah, yang kedua itu ada akses ke berbagai jenis publikasi. Jadi Google Scholar juga mencakup berbagai jenis publikasi ilmiah, termasuk artikel jurnal, makalah konferensi, tesis disertasi, dan buku akademis yang seperti kita bahas ya sebelumnya teman-teman. Jadi kita dapat dengan mudah mengakses dan meninjau berbagai sumber informasi akademis. Yang ketiga itu adalah indeksasi luas ya teman-teman ya. Jadi Google Scholar ini juga memiliki cakupan indeksasi luas, mencakup berbagai bidang ilmu pengetahuan dan sumber-sumber informasi dari berbagai negara, tentunya ya internasional ini namanya juga Google. Jadi hal ini menunjukkan kita untuk menemukan literatur dari berbagai disiplin ilmu dan ilustrasi institusi akademis di seluruh dunia. Itu ya teman-teman ya. Dan yang terakhir, yang keempat itu adalah kutipan dan metrik akademis, yang dimana itu memungkinkan kita untuk melacak pengaruh dan dampak karya ilmiah tertentu dalam komunitas akademis kita. Nah, selain itu, platform ini juga menyediakan metrik akademis seperti indeks untuk mengevaluasi produktivitas dan dampak seorang peneliti. Ya, begitu ya teman-teman ya, untuk berbagai yang meliputi Google Scholar ini ya, informasi yang meliputi Google Scholar ini. Next, kita akan bahas mesin pencarian yang kedua. Yang kedua itu adalah Scopus ya teman-teman ya, di mana layanan itu disediakan oleh Elsevier yang merupakan sebuah perusahaan penerbitan ilmiah terkemuka. Nah, jadi Scopus itu adalah salah satu basis data referensi, abstrak, dan citasi yang luas dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kedokteran sosial, dan seni. Nah, jadi teman-teman, ada beberapa fitur dan informasi penting tentang Scopus. Yang pertama, yang pasti, seperti yang tadi juga ya, jangkauannya itu luas. Jadi Scopus itu mencakup ribuan jurnal ilmiah, konferensi, dan literatur terindeks dari berbagai ilmu pengetahuan termasuk sains, teknik, kedokteran, ilmu sosial, seni, dan humaniora. Gitu ya tentunya ya.
Nah, yang kedua itu adalah menyediakan referensi abstrak dan sitasi, yang dimana memungkinkan para peneliti untuk melacak dampak dan pengaruh karya ilmiah tertentu dalam komunitas akademis. Yang ketiga itu adalah metrik penelitian, ya dimana metrik ini menyediakan sitasi seperti indeks Skimago, Journal Rank atau SJR ya, dan juga Search Normalist Impact per Paper atau SNIP. Nah, metrik-metrik ini membantu para peneliti dalam mengevaluasi kualitas dan dampak karya ilmiah mereka. Yang keempat itu adalah fitur pencarian lanjutan, ya, di mana Scopus memiliki fitur pencarian lanjutan yang memungkinkan kita untuk melakukan pencarian dengan kriteria yang lebih spesifik, yang kayak Scholar juga ya tentunya, seperti keywords, penulis, judul artikel, atau subjek tertentu. Nah, yang kelima atau yang terakhir adalah akses ke informasi yang lebih lanjut, di mana Scopus juga menyediakan informasi tambahan tentang artikel, termasuk informasi tentang penulis, afiliasi institusi, dan kata kunci yang terkait. Ini membantu para peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang konteks dengan relevan artikel tersebut. Dan jadi dengan fitur-fitur tersebut, Scopus menjadi salah satu sumber informasi yang sangat penting bagi para peneliti, akademisi, dan profesional dalam dunia ilmiah untuk mendukung penelitian dan mengevaluasi karya ilmiah mereka. Gitu ya teman-teman. Lanjut kita akan ke yang ketiga. Let's go. Oke, yang ketiga itu adalah ERIC ya teman-teman, atau Education Research Information and Center. Adalah basis data yang berfokus pada literatur dan sumber daya pendidikan. Jadi, ERIC ini adalah satu sumber informasi utama dalam bidang pendidikan yang menyediakan akses ke ribuan artikel jurnal, laporan penelitian, buku, makalah konferensi, dan sumber daya pendidikan lainnya. Tujuan ERIC ini didirikan oleh Amerika Serikat ya, Departemen Pendidikan Amerika Serikat dengan tujuan untuk menyediakan akses terhadap literatur pendidikan yang relevan bagi para pendidik dan tenaga kerja pendidik lainnya. Gitu ya teman-teman ya. Dan ada beberapa informasi mengenai ERIC ya teman-teman. Yang pertama itu adalah mengenai cakupannya. Jadi ERIC ini mencakup berbagai topik dalam bidang pendidikan, termasuk pembelajaran, pengajaran, kurikulum, penilaian, kebijakan pendidikan, teknologi pendidikan, psikologi pendidikan, dan topik terkait lainnya. Nah, yang kedua itu adalah jenis sumber. Nah, jenis sumber, ERIC ini menyediakan akses ke berbagai jenis sumber informasi, termasuk artikel jurnal, laporan penelitian, buku, makalah konferensi, dan disertasi, dan lainnya ya teman-teman ya. Nah, sumber-sumber ini berasal dari berbagai lembaga pendidikan, organisasi nirlaba, lembaga pemerintah, dan penerbit ilmiah. Oke ya teman-teman ya. Dan yang ketiga itu adalah pencarian. Jadi, ERIC menyediakan berbagai opsi pencarian untuk membantu kita menemukan informasi yang relevan dengan kebutuhan kita sendiri ya teman-teman ya. Nah, kita dapat melakukan pencarian berdasarkan keywords, lagi-lagi dengan keywords ya teman-teman ya. Subjek, penulis, judul, atau tahun publikasinya. Nah, juga menyediakan fitur pencarian lanjutan untuk mencari sumber informasi dengan kriteria yang lebih spesifik. Dan yang terakhir itu adalah akses ke publik. Nah, jadi sebagian besar konten di ERIC dapat diakses secara gratis melalui situs web ERIC. Namun beberapa sumber daya mungkin memerlukan akses berlangganan atau ya kalian harus berbayar ya. Ya, keanggotaan atau juga keanggotaan di institusi pendidikan atau perpustakaan. Nah, jadi dengan cakupan luasnya dalam bidang pendidikan dan beragamnya jenis sumber yang disediakan oleh ERIC, ERIC menjadi salah satu sumber informasi yang sangat berharga bagi para profesional pendidikan. Itu tentang ERIC teman-teman. Jadi langsung aja kita akan bahas yang terakhir, yang keempat. Let's go. Nah, mesin pencarian yang selanjutnya atau yang terakhir adalah EBSCOhost nih teman-teman. Jadi EBSCOhost ini adalah platform yang menyediakan akses ke berbagai basis data, referensi, jurnal ilmiah, buku elektronik, dan sumber informasi lainnya. Hampir sama banget ya, sama kayak yang ke sebelum-sebelumnya ya, mesin pencarian sebelumnya ya. Jadi, platform ini juga mencakup berbagai jenis konten, mulai dari artikel, jurnal, peer-reviewed, hingga sumber informasi populer. Nah, ada beberapa informasi mengenai EBSCOhost yang pastinya berbeda dengan mesin pencarian sebelumnya ya teman-teman ya. Yang pertama itu adalah mengenai tentang koleksi. Nah, jadi EBSCOhost ini memiliki koleksi yang luas dan beragam dari berbagai penerbit dan penyedia konten di seluruh dunia. Kita dapat mengakses berbagai jenis sumber informasi, mulai dari penelitian ilmiah terbaru hingga artikel populer dan berita terkini. Oke ya. Dan yang kedua itu adalah pencarian. Jadi, pencarian ini memungkinkan kita untuk menemukan informasi yang relevan dengan cepat dan efisien. Nah, jadi kita dapat melakukan pencarian berdasarkan keywords,
subjek, penulis, judul, dan berbagai kriteria lainnya. Hampir sama banget sama mesin pencarian sebelumnya ya tentunya ya. Tapi, platform ini juga menawarkan fitur pencarian lanjutan dan filter untuk menyempurnakan hasil penelitian. Itu ya tentunya. Dan yang ketiga adalah akses. Nah, jadi EBSCOhost biasanya merupakan sumber informasi berlangganan, yang berarti kita harus memiliki akses melalui institusi atau perpustakaan yang berlangganan dengan layanan tersebut. Nah, namun beberapa konten mungkin juga tersedia secara gratis atau dengan biaya akses yang lebih rendah atau ya tertentu ya, tergantung si penyedia informasi. Dan yang kelima adalah aplikasi dan integrasi. Nah, teman-teman, kalau kalian lihat di gambar sebelah bawah ya, di sebelah kiri agak bawah, EBSCOhost ini ada aplikasi dalam bentuk mobile. Jadi EBSCO Mobile ya tentunya yang memungkinkan kita untuk mengakses konten dari perangkat seluler kita atau Android kita atau mungkin iPhone kita ya tentunya. Nah, jadi selain itu platform ini juga dapat diintegrasikan dengan sistem perpustakaan atau manajemen referensi lainnya sehingga memudahkan kita dalam mengelola sumber informasi mereka. Nah, jadi dengan koleksi yang luas dan alat pencarian yang canggih, EBSCOhost ini menjadi salah satu platform referensi yang sangat berguna bagi para peneliti, mahasiswa, profesional, dan siapapun yang membutuhkan akses ke sumber informasi yang dapat dipercaya dan pastinya terupdate atau terkini ya tentunya. Nah, teman-teman, setelah kalian nonton video ini, pasti kalian udah tahu ya. Jadi, daftar pustaka itu adalah daftar semua sumber referensi yang digunakan dalam karya ilmiah untuk mendukung kredibilitas, memberikan informasi tambahan, dan mencegah plagiarisme. Jadi, kalau kalian mau bikin karya ilmiah, kalian harus mencantumkan daftar pustaka supaya tidak terkena plagiarisme. Oke, teman-teman? Dan juga basis data karya ilmiah seperti Google Scholar, Scopus, ERIC, dan EBSCOhost yang tadi kita bahas ya tentunya, itu menyediakan akses ke berbagai literatur ilmiah yang relevan untuk mendukung penelitian kita. Apapun jenis penelitian kita, mau kita membuat informasi tentang sains, teknologi, dan lainnya, pasti ada di antara 4 mesin pencarian tersebut. Oke teman-teman, let's go! Oke teman-teman, jadi kita sudah membahas mengenai beragam basis data karya ilmiah. Jadi, apakah ada basis data karya ilmiah lain yang pernah kalian gunakan? Selain tadi ya, Scopus, Scholar, Eric, dan EBSCOhost. Kalau misalkan ada, kalian bisa komen aja di kolom komentar. Oke, bagikan pengalaman kalian. Baiklah teman-teman, jadi pembahasan kita hari ini telah selesai dan kita hari ini telah membahas mengenai basis data karya ilmiah yang mencakup Google Scholar, Scopus, Eric, dan juga EBSCOhost. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.